Selamat pagi semuanya, Bapak Ibu Saudara. Pagi ini saya akan menyampaikan firman Tuhan. Kita belajar bersama dari apa yang ditunjukkan Daud semasa dia hidup mengenai kesetiaan Daud. Nah, Bapak Ibu Saudara, kesetiaan Daud itu menjadi teladan bagi kita semua dan firman Tuhan lengkap menceritakan bagaimana dia hidup ya dari awal panggilannya sampai akhir hidupnya. Ya, sekalipun tidak 100% berhasil ya, tetapi dia melewati pasang surut kehidupan, dia melewati satu kejatuhan, tapi di balik itu semua yang menjadi teladan bagi kita semuanya. Nah, selain Daud diakui secara manusia sebagai orang yang setia, tetapi pengakuan Tuhan pun ada. Kemarin Pak Oscar menyampaikan gitu, ketika Nabi Samuel mengurapi Daud, beda dengan Salomo, bahwa Daud dilihat Tuhan dari apa yang ada di dalam hatinya. Dan kisah Rasul 13 ayat 22 ini menceritakan bagaimana pribadi Daud ini adalah pribadi yang dikenal Tuhan. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah menyatakan, "Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendak." Gitu ya. Ini jadi melalui Nabi Samuel, Tuhan mengungkapkan isi hatinya dan bagaimana dia sudah menetapkan pilihannya kepada Daud sebagai Raja Israel. Nah, kita akan belajar lebih jauh, ya, seperti apa kesetiaan Daud itu dinyatakan dalam setiap kehidupannya. Yang pertama, kesetiaan Daud itu ditunjukkan dari ketaatan selama dia hidup. Ya. Jadi Daud selama dia hidup gitu ya, pada awal panggilannya diceritakan di 1 Samuel 17 ayat 28, bagaimana dia merupakan seorang gembala 23 ekor domba katanya. Tetapi dari latar belakang itu dia menunjukkan dedikasi dan komitmennya yang luar biasa. Bagaimana tanggung jawabnya terhadap kepercayaan Tuhan itu dilakukan dengan sungguh-sungguh. Tanggung jawab itu salah satu aspek yang menunjukkan tentang kesetiaan seseorang. Jadi orang yang setia selalu bertanggung jawab terhadap apa yang dipercayakan. Yang kedua, sekalipun Daud sudah diurapi sebagai raja, dia tidak serta-merta ketika dia diurapi langsung menjadi raja, tapi melewati proses yang lumayan lama sampai benar-benar raja itu diteguhkan di dalam hidupnya, tetapi dia tetap rendah hati. Ya, jadi orang yang setia, dia menerima kondisi apapun, dia selalu hidup dengan ucapan syukur dan menjaga hatinya tetap dalam kehendaknya Tuhan. Kemudian ketaatan yang lain ditunjukkan bagaimana Daud diberikan kesempatan 2 kali untuk bisa mengambil nyawa Saul. Tentu dia di firman Tuhan itu ditunjukkan dalam kondisi yang ekstrim. Daud sedang dikejar-kejar, sedang diupayakan nyawanya oleh Saul, dan pada kondisi yang sama, dia diberikan 2 kali kesempatan untuk membalas dendam. Ya. Artinya barangkali kalau seseorang diupayakan, dikhianati, dikerjain habis-habisan, kemudian selang beberapa waktu hatinya padam, dia ketemu tidak membalas dendam, itu masih sesuatu yang wajar. Tetapi pada saat itu barangkali dia sedang dalam upaya untuk dibunuh, tetapi kesempatan sebaliknya diberikan dan Daud tetap memelihara hatinya di dalam keteduhan Tuhan. Itu yang luar biasa ya. Jadi sama sekali dendam itu tidak ada di dalam agenda hati Daud. Nah, kita sebagai orang percaya harus belajar mengampuni
harus belajar menguasai diri kita untuk terlepas dari dendam gitu ya. Jadi yang pertama kali kesetiaan Daud itu ditunjukkan di dalam ketaatan hidupnya. Yang kedua, Daud tetap menjaga setianya kepada Tuhan sekalipun dalam proses hidup yang berat. Dalam setiap kesempatan, ya, Daud selalu menjaga hatinya untuk tetap bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dia tidak memberikan kebebasan pada pengalamannya, hikmatnya, untuk menentukan sikapnya, tetapi dia senantiasa bergantung kepada Tuhan. Ya. Di Mazmur 57 ayat 2, kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku. Sebab padamulah jiwaku berlindung. Dalam naungan sayapmu aku akan berlindung sampai berlalu penghancuran itu. Jadi ini merupakan pergumulan hati Daud untuk tetap berlindung di dalam sayap kemurahan Tuhan pada saat pencobaan yang berat itu dia alami. Ya. Dia sama sekali tidak membebaskan pikirannya untuk mengambil inisiatif ya jalan keluar, tetapi dia benar-benar terus menantikan Tuhan yang menuntun langkahnya sampai dia keluar dari masalah dan persoalan yang dihadapi. Kemudian di 1 Samuel 30 ayat 6 ketika dia dalam kondisi yang sangat kritis, ya, dia sudah mau dirajam batu oleh anak buahnya tentang Siklag itu, tetapi dia tetap datang kepada Tuhan. Dia tetap datang kepada Tuhan. Apapun yang dilakukan, dia selalu mengawalinya untuk datang kepada Tuhan. Jadi bagaimana kesetiaan Daud terhadap Tuhan itu sudah teruji luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, Daud merupakan pribadi yang setia karena dia selalu bergaul erat dengan Tuhan. Ya, di Mazmur itu sebagian menceritakan bagaimana hatinya tidak mau terlepas dari kasih Tuhan. Dalam agenda-agenda hidupnya, dalam perjalanan hidupnya, setiap waktu dia senantiasa bergaul erat dengan Tuhan ya. Di Mazmur 27 ayat 4. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan untuk diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Ini menceritakan bagaimana kondisi yang susah, kondisi yang luar biasa nyaman sebagai raja, fasilitasnya lengkap. Tetapi di situ dia senantiasa menunjukkan bagaimana kerinduan hatinya itu jauh lebih menikmati ketika dia tinggal di dalam Tuhan. Sementara banyak orang yang balas dendam gitu ya. Ketika kondisinya susah, dia luar biasa menceritakan kesusahannya kepada banyak orang, dan begitu dia diberikan jalan keluar, kondisinya nyaman, dia begitu menikmati kehidupannya itu, balas dendam dari kondisi yang susah. Tetapi Daud rupanya berbeda. Dalam kondisi susah maupun senang, baik keadaannya maupun buruk keadaannya, dia tetap merindukan Tuhan sebagai sesuatu yang terus ada di dalam hatinya. Ya. Jadi Daud merupakan pribadi yang setia bergaul erat dengan Tuhan. Yang terakhir adalah kesetiaan Daud ditunjukkan dalam ketaatan dalam mendengar teguran dan pertobatan. Ya. Ada kasus ekstrim di mana Daud menunjukkan kekalahannya, ya, yaitu tentang bagaimana dia menyingkirkan Uria orang Het itu dan mengambil Batseba sebagai istrinya. Memang kalau saya renungkan yang namanya dosa itu menyelinap masuk dengan sangat pelan, sangat lembut, tidak terasa, tetapi dia sudah menarik, menyeret ke dalam jurang yang begitu dalam, baru kelihatan bedanya begitu ya. Saya yakin ketika inisiatif untuk melakukan dosa itu ya dia tetap bergaul dengan Tuhan, tetapi dia mulai meninggalkan Tuhan sampai akhirnya dia benar-benar jatuh begitu ya. Tetapi ketika dia ditegur Bapak Ibu Saudara, dia langsung mengingat kembali, kasihanilah aku ya Allah. Dia tidak mengeraskan hatinya, dia tidak membela dirinya, tetapi dia langsung berbalik.
bertobat. Ya. Sudah beberapa kali ketika Daud diminta untuk mensensus warga Israel gitu ya, sampai Yoab pun itu tidak melakukan persis seperti yang dilakukan Daud karena dia tahu itu berdosa di hadapan Allah. Tapi akhirnya ketika dia diingatkan bertobat dan Daud mengakui dosanya dan yang satu lagi luar biasa, dia menerima konsekuensinya. Banyak orang yang hidupnya mengambil jalan yang salah, berdosa di hadapan Tuhan, dia berdoa tapi tidak mau menerima konsekuensinya atas dosa yang dilakukan. Tapi Daud berbeda. Ya, bahkan ketika anak yang dikandung Batseba itu dalam proses itu harus mati, bagaimana Daud membuat dirinya menunjukkan keprihatinan yang dalam, gitu ya. Dia berpuasa, dia tidak mandi sampai akhirnya ketika benar-benar anaknya diambil, mati, Daud langsung bangkit, dia langsung move on, dia langsung lagi hidup bersama dengan Tuhan. Dia tidak terlepas darinya. Nah, demikian Bapak Ibu Saudara, Daud menunjukkan kesetiaannya yang luar biasa. Biarkan itu menjadi contoh dan teladan bagi hidup kita semuanya, ya, menjalani hidup ini bersama Tuhan dalam kesetiaan penuh seperti firman Tuhan yang tunjukkan dalam hidup kita semuanya. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita doa.